Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi untuk presentasi yang ke sekian kalinya, di sini saya akan mempresentasikan tentang sebelumnya pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pondok pesantren Bahfila, dan tidak lupa pula kepada guru-guru saya dan kepada keluarga saya yang sedang menonton di rumah. Nah, jadi dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya yang berbahagia. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang tanakut dan kias. Tanakut dan kias yaitu kitab ilmu mantek. Nah, apa sih tanakut? Tanakut yaitu adalah tanakut secara bahasa artinya itu adalah suatu perbedaan di antara dua qadhiyah. Ya. Ya nggak sih? Oh, jadi tanakut menurut bahasa yaitu adalah artinya itu meniadakan atau menetapkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah yaitu adalah adalah perbedaan antara dua qadhiyah. Dua qadhiyah dalam segi negatif dan positifnya dan dalam segi benar dan salahnya. Nah, jadi contoh-contoh tanakut dirangkum menjadi 4 macam. Yang pertama ada syahsyah muhmalah, kulliyah dan juz'iyah. Nah, yang pertama apa itu syahsyah? Syahsyah yaitu adalah contohnya itu misalnya itu di sini ada Zaidun bi kitabin, Zaidun katibun. Yang artinya itu adalah Zaid adalah seorang penulis, Zaid adalah bukan seorang penulis. Nah, jadi setelah jelaskan perbedaan dua qadhiyah. Jadi qadhiyah yang pertama itu adalah Zaid adalah seorang penulis, sedangkan qadhiyah yang kedua itu adalah Zaid bukanlah seorang penulis. Nah, lanjut yang kedua itu adalah qadhiyah mumalah. Qadhiyah mumalah contohnya itu seperti al-insanu hayawan, al-insanu laisa bihayawan. Nah, di sini sudah jelas manusia adalah hewan dan manusia bukanlah hewan. Nah, itu suatu perbedaan dari dua qadhiyah yang pertama dan kedua. Nah, dan kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian yang ketiga ada kulliyah, qadhiyah kulliyah. Nah, jadi qadhiyah kulliyah itu adalah ba'dul insani laisa hayawan, kullu insani hayawan. Yang artinya itu adalah seluruh manusia adalah hewan, sebagian manusia adalah hewan. Nah, kita tidak tahu jadi di dalam dua qadhiyah tadi telah sudah jelas dua perbedaan. Nah, terus kemudian yang keberapa ini? Yang terakhir adalah qadhiyah juz'iyah. Qadhiyah juz'iyah contohnya laisya minal insani bihajar. Ba'dal insani hajar. Artinya sebagian manusia adalah batu, seluruh manusia bukanlah batu. Nah, sudah jelas di antara dua qadhiyah tadi perbedaannya. Dan sudah jelas apakah di antara dua qadhiyah itu ada yang benar dan ada yang salah. Kemudian lanjut yang kedua. Yang kedua itu adalah tentang aks, ya, aks. Nah, jadi apa sih aks? Aks menurut bahasa yaitu adalah pembalikan, ya. Membaliki dua qadhiyah dengan kebalikan dari juz masing-masing. Nah, aks dibagi menjadi 3, ada nakid muwafiq, nakid muhalif dan mustawi. Nah, apa sih nakid muwafiq? Nakid muwafiq yaitu adalah membalik dua juz qadhiyah dengan kebalikan dari juz masing-masing dan disertai tetapnya kaifiyah. Nah, dan apa itu nakid muhalif? Nakid muhalif adalah mengganti bagian pertama qadhiyah dengan kebalikan dari bagian akhir. Kemudian yang ketiga apa itu mustawi? Mustawi adalah membalik dua juz qadhiyah terus disertai tetapnya kebenaran. Nah, yang ketiga ada kias. Kias. Apa sih kias? Kias menurut bahasa adalah mengira-ngira. Ya. Menurut bahasa adalah mengira-ngira. Sedangkan definisi secara istilah adalah suatu ucapan yang atau pemikiran yang tersusun dengan bentuk tertentu. Nah, kias produser pembuatan kias struktur pembuatan kias. Yang pertama itu susun mukadimahnya sesuai ketentuan yang diharuskan.
Kemudian yang kedua, urutkan beberapa muqaddimah dengan cara mendahulukan muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Yang ketiga, teliti sahih dan yang fasidnya dengan melakukan uji coba. Yang keempat, natijah yang merupakan kelaziman dari beberapa muqaddimah akan muncul menunjukkan muqaddimah-muqaddimahnya. Kemudian yang terakhir ada macam-macam kias. Kias dibagi menjadi dua, ada kias iktirani dan kias istisna. Nah, apa itu kias iktirani? Kias iktirani adalah kias yang menunjukkan pada natijah atau disebut kesimpulan dengan maknanya. Artinya, rangkaian kesimpulan secara utuh tidak ditemukan pada dua muqaddimahnya karena maudhu dan mahmulat kesimpulan berbeda secara terpisah pada keduanya. Nah, contohnya itu misalnya itu embun itu air. Terus yang kedua, setiap air menguap jika dipanaskan. Nah, maka natijahnya embun menguap jika dipanaskan. Kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulan dari dua qadhiyah tersebut adalah embun akan menguap jika dipanaskan. Nah, dikarenakan kan embun itu air, setiap air menguap jika dipanaskan. Nah, embun itu air, maka kesimpulannya itu adalah embun akan menguap jika dipanaskan. Nah, oke. Sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.